Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang jamaah, imamah, dan baiat, yang pada malam hari ini kita sampai kepada subbab larangan meminta kepemimpinan. Nah, tadi di muqaddimah atau telah dibacakan oleh qari salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi, berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai penguasa-penguasa di
bumi. Nah, ini telah Allah buktikan bagaimana di masa akhir kehidupan Nabi Muhammad itu hampir sebagian jazirah Arab itu sudah masuk ke dalam Islam. Yang awalnya selama 13 tahun kurang lebih di Mekah, Islam tidak berkembang dengan menggembirakan. Dalam artian hanya beberapa orang yang masuk Islam. Itu pun kebanyakan adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk berdakwah. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, hanya dalam masa 10 tahun itu seluruh jazirah Arab hampir masuk ke dalam Islam. Madinah mayoritas muslim, Mekah dapat ditaklukkan dalam artian dibebaskan dari kemusyrikan dan kesyirikan. Khaybar dan beberapa daerah yang lainnya sampai ke Yaman itu sudah masuk ke agama Islam. Dan berkembang lagi di masa khalifah, 4 khalifah. Di masa Umar sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Syam. Di masa Bani Umayyah berkembang dengan pesat lagi sampai di Andalus, hari ini Spanyol, Portugal, Siprus, itulah bekas negeri-negeri muslim. Dan di timurnya itu sampai ke negara-negara Afrika, sampai ke daratan-daratan Cina. Itu juga memeluk Islam. Bahkan dikatakan separuh Cina itulah pernah beragama Islam. Itulah janji Allah yang diwujudkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah umat Islam hari ini keimanan dan amalnya kurang sehingga mereka menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir? Seperti itu. Selain dijanjikan akan berkuasa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, juga akan diteguhkan mereka dalam beragama, yakni beragama Islam. Dan juga akan diubah keadaannya dari yang awalnya penuh dengan ketakutan menjadi aman sentosa. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan tentang larangan meminta kepemimpinan. Kalau kita meminta kepemimpinan dilarang, bolehkah kita bercita-cita atau berangan-angan menjadi pemimpin? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Iya, boleh tidak? Boleh. Insya Allah boleh. Dan ini pernah diamalkan, dipraktikkan oleh seorang khalifah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu dikisahkan beliau ini begitu pingin untuk menjadi pemimpin di Hijaz, di Madinah. Akhirnya beliau diangkat oleh khalifah saat itu menjadi pemimpin di Hijaz, tanah Madinah. Setelah menjadi pemimpin di Hijaz, itu beliau sangat ingin meminta kepada Allah agar bisa menjadi khalifah. Padahal saat itu Umar bin Abdul Aziz itu bukan garis keturunan yang akan menjadi khalifah, karena saat itu sistem sudah kerajaan, artinya hanya anak-anak raja yang akan menjadi
khalifah. Tapi Umar bin Abdul Aziz bukan anak khalifah. Bahkan istrinya itu pun juga nggak punya bakal waris gitu loh. Dia hanya anak perempuan gitu kan, nggak mungkin menjadi seorang khalifah. Nah, tetapi saking pengennya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, beliau betul-betul meminta kepada Allah memantaskan dirinya untuk menjadi seorang khalifah. Akhirnya setelah khalifah ini menjelang ajalnya, dilihat anak-anaknya itu belum pantas menjadi khalifah, akhirnya khalifah diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah menjadi khalifah, beliau itu masih pengen yang lebih tinggi dari seorang khalifah, yakni menjadi hambanya Allah. Maka betul-betul kepemimpinannya itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah, sehingga urusan pribadinya diabaikan. Sampai-sampai hartanya itu semuanya diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan jihad. Tidak hanya di situ, harta istrinya pun juga demikian. Sampai-sampai dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu memilih harta bendamu atau memilih aku? Kalau ingin memilih aku sebagai suamimu, berikan atau serahkan semua hartamu kepada Baitul Mal." Artinya kita pergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Karena istrinya juga cinta kepada suaminya, akhirnya memilih suami. Seluruh hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Sehingga dengan obsesinya yang sangat tinggi tadi, beliau mampu menjadikan umat muslim makmur saat itu hanya dalam masa 2 tahun. Jadi di masa 2 tahun umat Islam itu hampir semuanya sejahtera, tidak ada fakir miskin. Karena diceritakan di masa itu harta zakat itu tidak ada yang mengambil, nggak ada yang mau menerima harta zakat. Sampai-sampai ada kisah walau alam sebenarnya itu, sampai-sampai orang yang berzakat itu hartanya digantungkan di pinggir-pinggir jalan. Siapa yang ambil silahkan. Karena nyari itu udah gak ketemu. Mungkin ada musafir atau ada orang yang di perjalanan kekurangan harta, itu bisa diambil untuk kepentingan dia. Nah, itulah bagaimana kalau orang yang beriman beramal soleh menjadi pemimpin. Dia gunakan kepemimpinannya untuk mensejahterakan umatnya, mensejahterakan rakyatnya, bukan justru untuk mencari kekayaan. Dan berkaitan dengan larangan meminta kepemimpinan ini, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah, fa in a'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, wa idha halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khairun wa kaffir an yaminik." Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan, atau janganlah kamu meminta untuk menjadi seorang pemimpin. Maka jika kamu diberinya atas suatu permintaan, artinya dia menjadi pemimpin karena dia meminta agar dijadikan seorang pemimpin, maka kamu akan dibebaninya. Artinya kepemimpinan tadi menjadi beban bagi dirinya. Tetapi jika kamu diberinya bukan atas permintaanmu, kamu akan dibantu. Dan jika kamu telah bersumpah atas segala sesuatu,
kemudian kamu melihat pada yang lebih baik, maka laksanakanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu. Hadis riwayat Bukhari dari Samurah bin Jundub, Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam, juz yang ke-9 halaman 79, dan Sahih Muslim itu juz yang kedua halaman 133, Sunan Abu Dawud juz yang ketiga halaman 130. Jadi Rasulullah peringatkan kepada para sahabatnya tadi Abdurrahman bin Samurah untuk tidak meminta yang namanya kepemimpinan. Nah, walaupun kepemimpinan itu sesuatu yang sangat menarik, nah tetapi Rasulullah sangat melarang umatnya meminta yang namanya kepemimpinan. Karena tadi ketika seorang itu meminta kepemimpinan, maka itu akan menjadi beban bagi dirinya. Dan ketika dia menjadi pemimpin tanpa diminta, maka akan dibantu. Siapa yang membantu? Allah. Nah, mungkin contoh gampangnya itu tentang Pak Habibie. Saat itu kan beliau tidak ingin menjadi presiden, tapi dengan takdir Allah, nah, beliau bisa menjadi presiden karena Pak Harto mengundurkan diri, akhirnya wakilnya yang naik. Nah, hanya dalam periode sekitar 2 tahun, nah itu termasuk presiden yang sangat-sangat sukses menurut saya. Bagaimana tidak sukses? Saat itu dari kondisi krisis yang begitu parah, dari dolar yang merambung begitu tinggi, tiba-tiba dari sekitar 2.000-3.000 menjadi 15.000 dalam periode hanya sekitar 2 tahun salah ya. Nah, itu bisa menjadi 7.500. Artinya beliau betul-betul ditolong oleh Allah dalam memimpin negeri ini. Dan juga keputusan-keputusan beliau itu sangat penting atau sangat berpengaruh bagi kemajuan Indonesia. Itulah salah satu contoh ketika kepemimpinan tidak diminta, tapi ketika diminta tadi akan menjadi beban. Seperti itu. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abu Musa adalah seorang yang sangat pintar, sangat terkenal kejujurannya. Nah, itu sebagai bukti ketika di masa Ali berbeda pendapat dengan Muawiyah, itu perwakilan dari Ali adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, itu pun pernah menemui Rasulullah. Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani. Jadi Abu Musa datang bersama 2 sahabatnya, min qaumi, dari kaumnya. Faqala hadur rajulaini amirna ya Rasulullah, wa qala al-akharu mislahu, faqala inna la nuwalli hada man sa'alahu wala man harasa alaih. Saya Abu Musa Al-Asy'ari dan 2 orang dari kaumku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari keduanya berkata atau meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai amir," sebagai pemimpin di kaumnya. Dan yang lainnya atau 1 orang lagi pun berkata demikian. Artinya 2 orang sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini datang ke Nabi dan meminta agar mereka berdua dijadikan pemimpin untuk kaumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kami
tidak akan memberikan keamiran ini kepada seseorang yang memintanya dan yang menginginkannya atau berambisi. Nah, itu adalah sabda Rasul. Jadi Rasul itu tidak akan memberikan keamiran kepada orang yang meminta dan orang yang berambisi. Seperti itu. Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Dzar. Nah, dia seorang sahabat yang terkenal. Nah, saking terkenalnya beliau dan pemberani, itu beliau ketika awal-awal masuk Islam, Abu Dzar ini, ketika itu masih fase Mekah, jadi Islam masih sembunyi-sembunyi. Dan ketika masuk Islam, Abu Dzar langsung datang ke Ka'bah dan berteriak. Dia kayak pendatang berteriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau mengiklankan atau memperkenalkan dia kalau dia masuk Islam. Apa yang terjadi? Keroyok oleh orang-orang Quraisy. Remuk babak belur, namanya dikeroyok. Hari pertama seperti itu. Hari kedua balik lagi dia, ulang lagi, diulang lagi. Dia kembali ke Ka'bah, berteriak kembali kalau dia seorang Muslim. Apa tanggapannya? Sama, dikeroyok lagi sampai babak belur. Hari ketiga sama, dia belum kapok. Dia datang lagi ke Ka'bah, dia mengiklankan dirinya sudah Islam, dikeroyok lagi. Akhirnya setelah dikeroyok babak belur, orang-orang kafir tahu kalau dia adalah dari Bani Ghifar. Nah, orang Bani Ghifar itu terkenal sebagai orang-orang yang keras, dan mereka lah kelompoknya penyamun, perampok, begal. Nah, maka mereka berkata, dia dari Bani Ghifar, kalau kamu dagang akan lewat daerahnya dia, hati-hati, nanti kamu akan dibegal dagangan kamu. Akhirnya dibebaskan Abu Dzar ini. Nah, padahal sudah betul-betul diwanti-wanti oleh Rasul, jangan kamu menghilangkan dirimu kalau masuk Islam. Nah, itu Abu Dzar. Kemudian dia pulang ke kabilahnya, ke Bani Ghifar. Nah, setelah berapa lama setelah hijrah ke Madinah, Rasul hijrah ke Madinah, itu Abu Dzar datang bersama kabilahnya. Jadi Bani Ghifar itu semua sudah masuk Islam. Artinya Abu Dzar ini orang yang pandai berdakwah, pandai merayu umatnya untuk masuk Islam. Nah, itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alla tasta'miluni, qala fadaraba biyadihi ala mankibi, thumma qala ya Aba Dzarrin, innaka du'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hisyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adal ladzi alaihi fiha. Jadi Abu Dzar yang tadi, yang bisa mendakwai seluruh kabilahnya, itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya engkau memberikan kepemimpinan kepadaku. Nah, gue kalau hari ini kira-kira ada mungkin ya orang sini lah, daerah sini saja, dia mampu membawa orang sini menjadi tokoh. Kemudian dia ingin jadi pemimpin, cocok atau tidak? Kira-kira cocok kalau bahasa kita ya. Karena dia orang satu tadi, Islamnya paling duluan, bisa berdakwah, bisa mengajak umatnya masuk Islam. Itu pernah meminta kepada Rasul untuk jadikan seorang pemimpin. Beliau Rasulullah memegang pundakku seraya bersabda,
Nah, di hadis lain dikatakan, sesungguhnya aku cinta kepadamu seperti aku cinta kepada diriku. Itu Rasulullah kepada Abu Dar. Wahai Abu Dar, sesungguhnya kamu itu lemah dan kepemimpinan itu adalah amanat. Di hari kiamat kelak akan menjadi kesedihan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil hak kepemimpinannya dan melaksanakan kewajibannya. Orang yang sekaliber Abu Dar saja itu tidak diizinkan menjadi seorang pemimpin. Nah, bahkan di hadis yang lain dikatakan, kalau kamu berjalan dengan dua orang yang lain, kamu jangan pernah menjadi pemimpin di antara kamu bertiga. Itu wanti Rasul kepada Abu Dar. Bertiga saja tidak boleh menjadi pemimpin, apalagi pemimpin kaum. Nah, memang karakter atau kaliber Abu Dar ini memang sedikit unik. Beliau sahabat utama, tetapi beliau tidak cinta dengan harta. Dalam artian begini, beliau itu tidak mau megang harta. Artinya kalau dia jadi pemimpin, hartanya itu dihabiskan semua, nanti untuk kegiatan dakwah akan terganggu. Nah, itu salah satu mungkin analisis dari Ustadz Budi Asy'ari kenapa Abu Dar dilarang menjadi pemimpin. Jadi karena beliau Abu Dar ini tidak bisa memegang harta. Artinya harta itu harus selalu dibelanjakan di jalan Allah, tidak boleh ditampung. Nah, seperti itu. Tetapi dari sini, dari hadis tadi, ada satu yang harus kita renungi. Jadi di hari kiamat kelak, kepemimpinan itu akan menjadi kesedihan dan penyesalan. Kenapa? Karena ternyata tanggung jawabnya begitu banyak. Nah, kita lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab itu pernah berkata atau berseloroh kepada dirinya, seandainya ada seekor domba yang terperosok di jalan karena berlubang, tentu aku akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi seorang pemimpin sampai urusan domba pun jalannya diperhatikan. Nah, jadi bukan jalan manusia yang diperhatikan, tapi jalan domba. Nah, kalau jalan manusia sudah pastilah, jalan domba saja diperhatikan. Kalau ada domba berjalan dan terperosok karena berlubang, itu khawatir akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau motor terperosok jatuh gitu ya. Nah, apalagi motor, mobil, jalannya lubang gede-gede. Ada lubang. Nah, apalagi sekarang kadang bukan lubang, pohon pisang. Nah, karena saking dalamnya dan saking lamanya nggak diperbaiki. Nah, itulah kondisi hari ini. Kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang diidam-idamkan, tetapi lupa kalau itu adalah tanggung jawab yang akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Nah, Ikhwan dan akhwat sekalian, maka dari itu kita sebagai orang-orang yang beriman jangan pernah meminta yang namanya keamiran, kepemimpinan. Tetapi ketika kita mendapatkan amanat dan diminta oleh amir untuk menjadi pemimpin, harus siap. Jangan sampai menolak. Nah, bagaimana agar siap menjadi seorang pemimpin? Ya tadi, kembali ke surat An-Nur ayat 55. Harus beriman dan beramal soleh. Nah, karena kalau udah beriman, beramal soleh, ketika diminta menjadi pemimpin akan ditolong oleh Allah. Nah, seperti tadi kisah Presiden Habibie dan juga pemimpin yang lain. Nah, Abu Bakar itu juga seorang laki-laki yang dikatakan oleh Rasul, ketika amal solehnya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umat manusia, itu lebih berat timbangannya Abu Bakar.
itu ketika Rasul wafat itu berat untuk menerima amanat kepemimpinan. Demikian pula dengan Umar, Utsman dan Ali, mereka juga merasa berat ketika diamanati untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi karena mereka orang-orang yang tadi beriman dan beramal soleh, maka Allah berikan pertolongan kepada mereka. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita memperbanyak iman dan amal soleh agar nanti ya kita tidak meminta, tapi harus siap ketika ada amanat untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian. Mungkin hanya ini sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang intinya adalah kepemimpinan itu pasti akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Dan Rasul melarang umatnya untuk meminta menjadi seorang pemimpin karena akan menjadi kesedihan dan penyesalan di hari kiamat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.